Yeah, came at 17. Damn. Jantar Pasar Ibu. Gimana kabar nih Pak? Baik, kabarnya luar biasa. Beliau ini JM dari Sultan Raja Hotel. Pertanyaan Om Jack kali ini yang pertama, apa sih yang membuat Bapak terjun ke dunia hotel? Baik, nah, tapi sebelum saya jawab ini enaknya harus dipanggil Om Jack ya. Oh siap. Nggak boleh Kakak Jack, nggak boleh Abang Jack. Harus Om Jack. Makanya Om Jack bertanya. Om Jack begitu bertanya. Ya, Pemilihannya sih Om Jack saja Pak. Ya siap. Oke, siap. Kalau menjawab yang Om Jack tanya tadi, sebenarnya untuk terjun ke dunia perhotelan tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Begitu. Tidak pernah. Bisa dibilang ya mungkin ini jalan yang maha kuasa. Artinya dijalani aja dari saya. Tentunya selain dijalani ya disyukuri kan. Begitu Om Jack. Betul. Tapi kalau sebenarnya niat dari awal atau motivasi tidak pernah terpikirkan bakal di dunia perhotelan. Betul. Terjun di dunia perhotelan. Begitu Om Jack. Kenapa? Karena justru kalau ditanya pribadi sayanya ini bisa dibilang salah jurusan. Begitu Pak? Iya, salah jurusan. Background jurusannya apa sih? Iya, jadi kalau cerita ke belakang sebenarnya dari SMA justru saya ngambil jurusan IPA. Lanjut ke perkuliahan malah ngambil akuntansi. Akuntansi. Kan akuntansi kan bagian dari PS ya. Betul. Bukan IPA. Iya. Waktu di perkuliahan saya bilang tadi jurusan akuntansi. Saya ada dekat dengan salah satu dosen sehingga dosen inilah yang istilahnya memberikan rekomendasi. Saya bergabung di grup inilah, dibilang di grup usaha ini. Di Sultan Raja Hotel Kolaka bergabung kapan Pak? Baik, di Sultan Raja sendiri Kolaka bergabung di Oktober 2020. 2020. Jadi masih sekitar baru Pak 10-11 bulan. Berarti memang Bapak harus energi dan moodnya memang harus lebih besar karena dunia perhotelan ya salah satu tempat di mana dampak pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh Pak. Betul. Karena adanya pembatasan yang program-program pemerintah ini yang dulunya PSBB sekarang PPKM itu. Nah, inilah yang membuat kami dari tim Kampung Anggrek penasaran bagaimana sih pola dari SR Hotel ini dalam hal tetap eksis dalam kondisi yang seperti ini itu. Nah, bicara Sultan Raja Pak, banyak orang yang masih penasaran tentang Sultan Raja. Nah, kalau untuk Sultan Raja ini sendiri dia masuk dalam kategori bintang berapa sih? Kalau secara
administrasinya Om Jack ini sudah masuk kategori bintang 4. Bintang 4, Pak. Ya, bintang 4. Kalau bicara bintang 4, berarti selain kamar, selain fasilitas apa namanya yang disajikan itu kamar tadi, berarti banyak fasilitas yang lain yang disajikan. Nah, salah satunya mungkin kita berada di pinggir kolam renang andalannya betul. Sultan Raja nih, SR ini. Nah, selain ini apa lagi, Pak? Kita masih banyak fasilitas sebenarnya di Sultan Raja. Ada fitness center, ada juga meeting room. Di mana meeting room ini ya bisa menampung wedding juga. Sudah bisa dikatakan ya convention juga. Karena memang kapasitasnya kita bisa menampung 1.000 orang. Iya. Untuk wedding. Selain itu juga kita ada restoran. Ada juga kapal juga kita sebenarnya punya. Kita punya kapal Kijang. Iya. Speedboat. Tuh pas kita ngomong speedboat ada tuh muncul. Kijang Aru. Iya betul. Waduh, ini bisa rutenya pada Marang, Maniang, Kayu Angin, Lambasina. Iya. Aduh, keren sekali dan harganya juga terjangkau sekali, Pak, untuk ininya. Nah, kalau untuk resto sendiri terbuka untuk umum juga atau gimana? Iya, sama juga. Restoran kita juga terbuka untuk umum. Iya. Kalau untuk resto sendiri kan termasuk salah satu yang ada di depan kita ini, Pak. Betul ini. Ini namanya ini apa nih, Independence String. Ini boleh nih. Silakan. Aduh. Ya, silakan. Lihat Om Jack. Lihat tampilannya. Lihat tampilannya kayaknya nggak tega, Pak, mau minum. Jadi mau diapain ini, Om Jack? Bagus jadi ini hiasan di lemari, Pak. Aduh, keren sekali. Coba, Pak, ya. Iya, silakan. Ini rasanya apa ya? Pokoknya yang pasti mantap. Bukan rasa merdek. Hanya tampilannya seperti tampilan tampilannya bendera. merah putih, Pak. Aduh, keren sekali. Nah, kalau The Breeze itu apa sih? Bicara tentang The Breeze ini, Om Jack, The Breeze Cafe and Resto ya. The Breeze itu kan artinya kan angin sepoi-sepoi. Gitu. Jadi itu salah satu awalnya. Iya. The Jadi Breeze itu angin dinamakanlah itu The Breeze Cafe and Resto karena memang suasananya kan suasana outdoor. Jadi ada angin sepoi-sepoi dari laut. Kalau sore atau pagi kita melihat, pada Marang kelihatan full dari situ. Nah, kalau untuk fitness sendiri yang Bapak bilang tadi, bisa juga untuk umum juga? Betul, bisa juga. Bisa juga untuk umum. Bahkan sebenarnya kalau untuk tamu sendiri itu sudah fasilitas Om Jack fitnessnya. Jadi tamu yang sudah menginap di kamar tidak membayar lagi untuk menikmati fasilitas fitness. Justru tamu dari luar memang yang baru kita kenakan untuk tiket masuk fitness. Nah, yang pertanyaan berikutnya, Pak, apa yang membuat manajemen Sultan Raja membangun hotel di Kolaka? Ada apa sih di Kolaka? Oke, baik Om Jack. Kalau sebenarnya berbicara membangun Sultan Raja Hotel Kolaka ini bukan manajemen ya, tapi lebih ke pemiliknya. Begitu ya. Karena kan manajemen hanya mengelola. Kalau yang memikirkan atau mengawali dibangunnya ini kan pasti pemiliknya. Betul. Yang dimana pemiliknya sendiri itu almarhum Dr. Sultan Raja Darianus Lungguk Sitorus. Iya. Tidak ada lagi mungkin yang tidak mengenal beliau ini. Betul. Apalagi di daerah kami Sumatera, di daerah Batak. Saya yakin hampir semua Sumatera sudah pasti mengenal dan pernah mendengar nama beliau. Cuman Om Jack, kalau kita bicara ini sejarah pemiliknya tidak selesai pembicaraan kita. Ya, tidak selesai. Pasti panjang karena betul. Beliau ini banyak yang harus kita ceritakan. Kan gini, Pak. Dari kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya. Betul. Bapak itu yang tadi Bapak bilang almarhum itu saya sempat dengar juga namanya walaupun tidak pernah lihat orangnya. Tapi apa betul? Banyak yang bilang kehadiran Sultan Raja di Kolaka itu karena kelapa sawit. Ya, bisa. Ada sangkut pautnya atau apa sih, Pak? Ini coba diceritakan. Seperti itu. Bisa. Bisa dibilang seperti itu karena memang Om Jack selain properti hotel ini
ada beberapa properti yang lain juga yang sudah beliau miliki di sini Miliki. sebelumnya. Iya, Ya, termasuk iya. salah satu yang Om Jack bilang perkebunan. Perkebunan. Jadi Damai Jaya Lestari itu Iya. punya beliau. Begitu. Kemudian juga kita bicara di Kolaka, khususnya di Kolaka saja ya. SPBU juga ada yang di Watu Bangga, kalau Om Jack sering lewat di sana, Iya, betul. sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, betul. itu punya beliau juga. BPR yang di Jalan Demam, jalan apa ini? Saya lupa, mohon maafin. Pokoknya BPR Haralata. Iya. Itu punya beliau juga. Jadi makanya saya bilang kalau bicara pemiliknya ini, beliau ini bapak yang punya ini tidak selesai-selesai. Iya. Saya cerita histori khususnya Siap. Sultan Raja Kolaka saja. Iya. Jadi kalau bicara histori Sultan Raja Kolaka ini, Om Jack sebenarnya pasti berawal dari komitmen beliau dengan pemerintah daerah pada saat itu yang masih dipimpin oleh Bapak Bupati Buhari Mata. Iya. Jadi setelah tadi ada komitmen beliau dengan Iya. pemerintah daerah waktu itu, Iya. mulailah pembangunan di tahun 2008. 2008. Di mana dulu 2008 ini masih penimbunan dulu, karena kan ini dulu Betul. laut. Ini laut semua, Jadi betul. 2008 mulai penimbunan dulu, baru dilanjutkan dengan pembangunan gedung hotelnya, pembangunan mall, pembangunan grosir, Iya. bahkan masjid juga, Iya, betul. sampai akhirnya 26 Mei 2012 launching lah Sultan Raja Superblok. Superblok. Kayak seperti yang di depan Iya. kan Sultan Raja Superblok. Jadi bukan Sultan hanya Raja hotelnya yang dilaunchingkan, maksudnya kenapa dibilang Sultan Raja Superblok, tapi sekaligus dilaunchingkan ya masjidnya, mallnya, grosirnya, hotelnya. Itu satu kawasan yang sudah Superblok. Iya, Artinya bahwa sudah ada semua di dalamnya. Iya betul Om. Iya. Masih historinya sampai di situ saja. Saya rasa sampai di situ saya. Yang penting kan 26 Mei lah 2012 mulai launching. Beroperasi. Kayaknya ada satu fasilitas yang tidak disebut ya, Pak. Oh iya, karaoke. Karaoke. Iya betul. Aduh, karaoke-nya ini bisa bersaing lah dengan tempat-tempat karaoke lain, karena di situ memang ada berapa room, Pak? Kalau untuk room karaoke sendiri Om Jack ada, kita punya 17 sebenarnya. 17. Jadi 12 yang standar, 5 yang VIP. Jadi pasti ada perbedaan fasilitas, lain namanya VIP dengan standar kan. Betul. Pasti ada perbedaan fasilitas. Betul. Nah, kita bicara mengenai tentang karyawan. Siap. Nah, kalau untuk Sultan Raja Kolaka sendiri itu sudah berapa sih jumlah total karyawannya, Pak? Untuk saat ini Om Jack sampai Juli ya, ini Iya. Agustus sampai periode Juli, bahkan sampai saat ini kita di angka 63 orang. 63 orang. Ya, sudah dengan saya sendiri. Iya. Untuk orang Kolaka sendiri? Ya, itulah salah satu memang seperti saya sampaikan tadi di komitmen. Iya. Pemilik dengan pemerintah pada saat itu memang harus sudah disepakati bahwa yang diprioritaskan adalah penduduk lokal, masyarakat Kolaka. Jadi kalau untuk karyawan yang hubungannya dengan karyawan kita sekarang Om Jack ini ya memang 90% orang Kolaka. Oh, begitu. Bahkan hanya 10% lah di luar Kolaka. Dengan adanya Sultan Raja, bisa dikata ini bisa Ya, betul. membuka lapangan kerja juga Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Putra-putri Kolaka. Apalagi kalau tidak salah, Pak, Kolaka ini juga punya salah satu sekolah yang ada jurusan perhotelan. Iya, itu juga kan istilahnya anak-anak juga tidak ragu lagi memilih jurusan itu, sebab kenapa? Pangsa Sudah pasar ada. terbuka. Iya, betul. Begitu dia tamat ada yang bisa nampung. Apalagi mungkin di sini terima prakerin dari sekolah-sekolah yang notabene-nya ini jurusan perhotelan. Ya, saat ini kan banyak juga saya lihat anak-anak prakerin yang melayani di resto. Apa tadi saya ngopi di situ, saya lihat ini kayaknya anak sekolah. Saya tanya, "Ini dari mana?" "Dari SMK 1," katanya. Oh, siap, berarti keren lah, saya bilang Sultan Raja ini. Nah, paling terakhir, apa pesan inspirasi untuk teman-teman warga Kampung Anggrek dari Bapak? Untuk Kampung Anggrek ya. Iya. Karena Kampung Anggrek ini kan, Pak, penontonnya itu kita sebut dengan warga Kampung Anggrek.
Jadi narasumber yang kita hadirkan itu tentunya harus memberikan inspirasi, motivasi, dan juga edukasi kepada penonton, yaitu warga Kampung Anggrek nih, warga Kampung Anggrek. Oke. Siap. Yang pertama, saya mau tetap bawa Sultan Rajanya dulu. Bawa dong. Jadi untuk warga Kampung Anggrek, Anggrek. ya, silahkan datang beramai-ramai ke Sultan Raja Hotel Kolaka karena kita punya fasilitas yang lengkap, bahkan juga harga yang terjangkau. Iya. Jadi kalaupun selama ini mindset warga Kampung Anggrek mungkin masuk Sultan Raja mahal, biaya harus besar. Tidak. Ada harga yang terjangkau. Begitu. Bahkan dari segi harga makanannya, minumannya, kita masih ada start dari 18.000. Oh, siap. Ya, harga ada. Ini nih yang harus Ya, ini harus saya sampaikan. disampaikan. Jadi jangan merasa selama ini mungkin mindsetnya teman-teman warga Kampung Anggrek ini atau pada umumnya warga Kolaka, masuk Sultan Raja itu mahal. Betul. Pasti butuh biaya yang besar. Tidak. Betul. Jadi kita di sini ada harga-harga yang terjangkau. Betul. Ya termasuk salah satu tadi yang sudah saya sebutkan Om Jack, kolam renang kita hanya 20.000. Sudah dapat benefit, ada makanan dan minuman. Siap. Jadi itu yang pertama kalau untuk yang mau saya sampaikan. Kemudian kalau untuk inspirasi sendiri atau motivasi ke warga Kampung Anggrek, saya apresiasi ini. Siap. Untuk warga Kampung Anggrek, bahkan untuk Om Jack bertanya karena saya lihat melejit sekali. Melejit ini channel luar biasa juga pengaruhnya ke masyarakat Apalagi Kolaka. semakin melejit kalau didukung sama Sultan Raja, Pak. Siap, amin. Mudah-mudahan Sultan Raja dengan ini Kampung Anggrek sama-sama melejit. Luar biasa. Intinya saya sangat banyak dapat pengalaman tentang Sultan Raja itu, historinya, fasilitasnya, dan juga apa-apa sih yang ada di dalam Sultan Raja ini sendiri, yang kalau kita lihat dari luar itu saja kan istilahnya hanya sekedar lewat, belum tahu isinya apa. Dan setelah Bapak menjelaskan panjang lebar tadi, otomatis warga Kampung Anggrek semua sudah tahu bahwa ternyata Sultan Raja itu seperti ini, Sultan Raja itu murah, Sultan Raja itu keren, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Baik, Sama-sama Om Jack. baik warga Kampung Anggrek, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak sosok GM yang luar biasa sekali. Saya Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.